Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 255, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ini ayat disebut ayat kursi, dinamakan ayat kursi. Ayat kursi ini merupakan afdalu ayil Quran, ayat yang paling afdal, ayat yang paling lebih utama, paling utama dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahibus Sawi, Tafsir Sawi, dalam halaman 163 juz yang pertama. Kenapa disebut ayat kursi? Karena di dalam ayat kursi ini tercantum dawuh wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardo. Di situ ada lafadz kursiyyuhu. Maka ini ayat dinamakan ayat kursi. Sekali lagi, ayat kursi ini merupakan ayat yang paling afdal di antara ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga di sana banyak hikmah, banyak fadail, keutamaan daripada ayat kursi, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah, di antara fadail ayat kursi, di antara hikmah-hikmah atau keutamaan ayat kursi, yaitu minha man qara'aha 'inda khurujihi min baitihi kana fi dhamanillah hatta yarji'a. Siapapun yang membaca ayat kursi ini ketika dia keluar dari rumahnya membaca ayat kursi, maka orang tersebut berada di dalam jaminan Allah. Kana fi dhamanillah hatta yarji'a. Mulai dia keluar dari rumahnya kemudian baca ayat kursi ini, maka dijamin oleh Allah orang tersebut selamat sampai pulang kembali. Ini di antara fadail,
di antara keutamaan Ayatul Kursi. Juga ada apa nggih? Keutamaan yang lain. Wa minha man qara'aha dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapapun yang membaca ayat kursi seusai melaksanakan sholat, setiap habis melaksanakan sholat, maka orang tersebut tidak dilarang masuk surga. Tidak dilarang masuk surga kecuali maut. Artinya apa? Orang tersebut, orang yang rajin membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Enggak dilarang, enggak dihadang, enggak dicegah masuk surga kecuali maut. Artinya begitu maut, dia langsung bisa masuk surga, dimasukkan ke surga Allah. Nah, karena yang namanya masuk surga nggak boleh langsung dalam kondisi hidup di dunia ini langsung loncat ke surga, harus melalui pintunya yaitu maut dulu. Ini diantara apa nggih fadail ayat kursi. Juga ada lagi diantara fadail ayat kursi, di antara keistimewaan baca atau keistimewaan ayat kursi adalah wa minha ma quri'at fi darin illa hajarat hasyayatin salasina yauman wala yadkhuluha sakhirun wala sakhiratun arba'ina lailatan. Di antara fadail keistimewaan ayat kursi lagi yaitu ayat kursi ini tidak dibaca di dalam satu rumah, kecuali itu ayat kursi bisa mengusir syaitan dari rumah tersebut selama 30 hari. Artinya apa? Suatu rumah yang di dalam rumah itu dibacakan ayat kursi, maka syaitan ini diusir, nggak berani dekat-dekat rumah tersebut, apalagi masuk. Dekat-dekat saja nggak berani, diusir gitu loh, selama 30 hari, salasina yauman. Wala yadkhuluha sakhirun wala sakhiratun arba'ata lailatan. Dan di samping itu juga tidak bisa masuk namanya tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Ini nggak bisa masuk rumah yang di dalam rumah tersebut dibacakan ayat kursi selama 40 malam, arba'ina lailatan. Jadi yang namanya tenung, santet, sihir dan segala jenisnya itu operasionalnya di malam hari, nyerangnya di malam hari. Nah, ketika suatu rumah dibacakan di dalam rumah tersebut ayat kursi, maka segala macam bentuk sihir, tenung, santet dan lain sebagainya tidak bisa masuk rumah tersebut selama 40 malam. Nah, Masya Allah, ini di antara keistimewaan ayat kursi. Ya Ali, nah selanjutnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan instruksi atau suatu perintah kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kepada menantunya sekaligus juga keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah ditimbali oleh Rasulullah, ya Ali,
Alimha waladaka wa ahlaka wa jiranaka fama nusilat ayatun a'dham minha. Hai Ali, apa ajarilah itu anak kamu, ajari ayat kursi. Ulanglah anak kamu ayat kursi. Juga keluarga kamu, wa ahlaka, keluargamu supaya kamu ulang, kamu kasih taklim tentang ayat kursi. Juga tetanggamu, wa jironaka, tetangga-tetangga kamu itu supaya kamu ajari, kamu ulang ayat kursi. Kenapa? Fama nusilat ayatun a'dham minha. Selanjutnya Rasul menyampaikan penjelasan, tidak ada satu ayat yang paling agung, yang lebih agung, lebih mulia, lebih afdal daripada ayat kursi. Masya Allah. Ini artinya apa? Ayat kursi ini merupakan suatu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang paling agung, yang paling afdal. Maka supaya kita semua kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, jangan sampai tidak bisa ayat kursi. Supaya keluarga kita, anak kita, tetangga kita juga kita ajari tentang ayat kursi. Karena ayat kursi ini paling afdol, paling agung di antara ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi keistimewaan keutamaan ayat kursi. Wa minha man qara'aha idza akhadha matja'ahu aminahullah ala nafsihi wa jarihi wa jari-jarihi wal abyad haulahu. Di antara keutamaan ayat kursi lagi, siapa saja yang membaca ayat kursi ketika persiapan tidur, ketika akan tidur, kemudian orang tersebut baca ayat kursi dahulu sebelum tidur, maka orang tersebut diselamatkan oleh Allah, diamankan oleh Allah. Allah menjaga keamanan orang tersebut. Juga tetangganya, wajarihi. Wajari-jarihi, juga tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya orang yang membaca ayat kursi ketika akan tidur tadi. Masya Allah. Juga banyak rumah, wal abyad halau. Rumah-rumah yang ada di sekitar orang yang akan tidur tadi membaca ayat kursi dulu. Ini tetangganya kebleberan gitu loh. Kebleberan ke perlindungan Allah. Diselamatkan oleh Allah. Orang tersebut, tetangganya, tetangga-tetangganya, juga rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Ini dijamin oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Ini suatu keutamaan ayat kursi. Di antara afdaliyah atau keistimewaan hikmah-hikmah ayat kursi. Dan masih banyak lagi. Di antaranya lagi yaitu wa minha ma warada annahu nazala Jibril ala Musa, yaitu suatu berita yang pernah disampaikan oleh malak Jibril kepada jeung Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lahu rabbuka yaqulu laka. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah dihadiri malak Jibril, dikasih informasi oleh malak Jibril. Apa kata malak Jibril kepada Nabi Musa? Wa qala lahu rabbuka yaqulu laka man qala aqiba kulli sholatin
Malak Jibril menyampaikan informasi kepada Nabi Musa demikian. Nabi Musa, Tuhan kamu menyampaikan atau dawuh kepada kamu. Kata Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, mangkola akibat kulli sholatin, siapa saja ini, artinya tidak hanya Nabi Musa tok, ya seluruh manusia di dunia ini, siapa saja yang mau membaca sehabis sholat akibat kulli sholatin, membaca apa? Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin walamhatin wa tarfatin yatrifu biha alus samawati wal ard wa kullu syai'in wa fi ilmika kainun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhirnya ayat kursi, sampai wa huwal aliyul azim. Jadi siapa saja orang yang membaca sehabis setiap sholat akibat kulli sholatin, membaca Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin walamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in wa fi ilmika kainun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Orang yang membaca demikian tersebut setiap habis sholat, kata Allah yang disampaikan oleh Malak Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa, maka apa? Faedahnya fa innal laila wan nahar arba'un wa isruna sa'atan, bahwasanya di dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Laisa minha sa'ah illa wa yas'adu ilallah minhu fiha sab'una alfi hasanah hatta yunfakha fis-sur wa tastaghilu al-malaika. Tidak ada satu jam pun, satu saat pun, kecuali naik berapa malaikat? 70 juta malaikat setiap jamnya. Padahal sehari semalam itu ada 24 jam. Setiap jamnya ada 70 juta kebaikan yang dibawa naik oleh para malaikat, yang dibawa naik menuju Allah dari orang tersebut 70 juta kebaikan. Sab'una alfi hasanah, sampai nanti sangkakala ditiup, yaitu sampai nanti datangnya hari kiamat. Masya Allah. Dan para malaikat sibuk terus untuk melaporkan itu tadi, per jamnya itu 70 juta kebaikan. Orang yang membaca ayat kursi tersebut per jamnya mendapatkan transfer pahala
minallah, yang mana pahala itu ada 70 juta kebaikan per jam selama sehari semalam, yaitu 24 jam. Artinya apa? 70 juta kali 24. Nah, tinggal berapa hasanah itu? Masya Allah. Ini orang yang membaca ayat kursi, tapi sebelum ayat kursi itu dibaca, didahului dengan bacaan Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha alus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah, begitu besar fadail, begitu agung fadail atau keistimewaan ayat kursi ini. Dan masih banyak lagi fadail yang lain dapat kalian lihat atau kalian telusuri di dalam tafsir As-Sawi juz pertama Shahifah 164. Shahifah 164. Masya Allah. Maka dari itu sekali lagi kita sebagai mukminin mukminat, muslimin muslimat, jangan sampai kita tidak membaca ayat kursi, terutama setiap habis sholat, ya. Karena ayat kursi ini sangat-sangat agung keistimewaannya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allahu la ilaha illahu. Allahu ta'ala. La ilaha iku ora ana zat kang wajib disembah kelawan hak iku maujud. La ilaha iku ora ana zat kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illa huwa kejaba dheweke Allah. Ini lafaz la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa ini mempunyai banyak makna. Di antaranya adalah la ma'buda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ada juga makna yang lain sebagaimana yang diterangkan di dalam Risalah Mubarakah li Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Hambali Sumardi Al-Qudsi. Di antaranya makna yang lain yaitu la mahbuba illa huwa atau la maksuda illa huwa, atau makna la maujuda illa huwa. Ini makna la ilaha illa huwa banyak maani, banyak makna. Yaitu di antaranya la ma'buda bihaqqin fil wujud illa huwa. Ora ana zat kang wajib disembah kelawan hak ing dalem wujud ini kejaba dheweke Allah. Al hayyu kang maha ad-daim al-baqa, kang maha langgeng, kang maha abadi, kang maha langgeng. Ad-daim al-baqa. Al-qayyum kang maha jumeneng. Jumeneng bitadbiri khalqi, dalam mengendalikan
menadbir makhluk-makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. La ta'khuduhu kale ora ngalap hu ing Allah sinatun apa ngantuk. Wala naumun lan ora turu. Jadi Allah ini enggak tersentuh ngantuk, juga enggak tersentuh tidur. Lahu iku tetep kedue Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa ma lan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Jadi segala apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, semuanya ini milik Allah. Termasuk kita semua Bani Adam ini miliknya Allah. Kita nggak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Madzalladzi ala ahada ora ana wong suwiji. Madzalladzi madza ora ana wong suwiji. Alladzi rupane wong yasfa'u kang bisa nyafaati sapa alladzi indahu ing dalem ngersane Allah illa biiznihi kejaba kelawan idine Allah. Atau maknanya manda utawi sapa wong alladzi iku wong. Nah ini namanya apa nggih istifham, tapi istifham ingkari. Istifham ingkari artinya istifham yang mengingkari, tidak ada orang gitu loh. Enggak ada seorang pun yang bisa menolong, yang bisa memberi syafaat kepada seseorang yang sudah pasti berhak untuk masuk neraka, untuk disiksa di neraka. Enggak ada orang satupun yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan seseorang yang wajib masuk neraka. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Kecuali mendapat izin Allah. Nah, jadi kelak di yaumil qiyamah tak seorang pun bisa menolong di sisi Allah seseorang yang berhak, yang wajib disiksa di neraka. Kemudian mau disyafaati enggak seorang pun yang bisa menolong mensyafaati siapapun. Madzalladzi yasfa'u indahu illa biiznihi, kecuali kalau mendapatkan izin dari Allah. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang sudah diizini oleh Allah untuk memberi pertolongan atau syafaat kepada orang yang ingin disyafaati kelak, ya bisa juga menolong. Misalnya kelak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali diizini oleh Allah untuk memberi syafaat. Rasulullah itu sahibus syafaatil uzma, orang satu-satunya orang yang mempunyai syafaat yang paling agung, Masya Allah. Nah setelah Rasulullah itu kelak ada orang-orang lain yang bisa diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Misalnya anak menolong ayah, ayah menolong anak, guru menolong murid dan seterusnya. Ini setelah mendapatkan izin dari Allah maka itu bisa memberi syafaat. Illa biizni. Ya'lamu haling udaneni sapa Allah ma ing perkara baina aidihim kang tetep ing dalem ngarepe makhluk, wa malan perkara khalfahum kang tetep ing dalem burine makhluk. Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa saja yang ada di depan makhluk, apa yang ada di belakang makhluk. Min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia juga urusan akhirat. Allah tahu. Wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa wong akeh bisain ing suwi-wiji ing setitik min ilmihi
kang saking ilmune Allah. Min ilmihi kang saking ilmune Allah. Jadi Kak, ada seorang manapun, nggak ada orang yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah. Illa bimasya, kejaba kelan perkara sak kang ngersakake sapa Allah ing ma wasi'a khali muat kursiyuhu apa kursine Allah asamawati ing pira-pira langit wal ardalan bumi. Jadi langit-langit 7 langit dan bumi 7 bumi ini dimuat kursinya Allah. Kursinya Allah bisa memuat samawat wal ard. Masya Allah, betapa besar itu kursinya Allah. Wala ya'uduhu, lan ora beratna hu ing Allah khifduhuma apa ngreksa samawat wal ard. Jadi mengreksa, menjaga, melindungi samawat wal ard ini tidak membuat Allah repot atau berat. Wa huwa halautai Allah al-aliyyu iku zat kang maha luhur, al-azimu tur zat kang maha agung. Tuma qala wallahu a'lamu bissawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.